Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kami dari Parhalado menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Maka pada hari ini kita memasuki minggu yang pertama setelah Trinitatis pada tanggal 14 Juni 2020. Maka untuk itu, sebagaimana yang pernah kita lakukan hingga pada saat ini, kita tetap mengadakan ibadah secara online. Semoga seluruh jemaat yang ada di Resort Medan Timur ini kiranya tetap selalu sabar di dalam mengikuti sebagaimana protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, sehingga kurang lebih sudah 3 bulan berjalannya ibadah tersebut, kita tetap dapat dalam pernyataan Tuhan. Satu harapan kita di sini, semoga seluruh jemaat dan kita masing-masing tetap dengan sabar menunggu bagaimana situasi yang sebaik mungkin nanti bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya. Maka untuk itu, marilah kita berikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan supaya ibadah ini berjalan sesuai dengan rencananya. Sebelum kita memulai, mari kita sampaikan dalam doa masing-masing di dalam hati kita. Amin. Ibadah Minggu Keluarga HKBP Seresot Medan Timur, minggu pertama setelah Trinitatis, 14 Juni 2020. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa.
kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini, sesuai yang tertulis di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 1 dan 3. Aduh
marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Mari kita membaca nats epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Amsal pasal 22, dimulai ayat 22 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang.
Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu di bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa untuk membayar? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 774 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Marilah kita dengarkan warta jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, Varia Warta 1. Nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu, jauhilah ketamakan.
2 bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada minggu ini yaitu keluarga R. Hutapea L. Borusinaga sektor Lorong Toba. Yang menyediakan bunga altar pada minggu 21 Juni 2020 yaitu keluarga Asiahan Borusijabat sektor Pasar 2 3 Sampali. 3 celengan. Dalam rangka pesta Gotilon, pesta panen yang akan kita adakan pada tahun 2020 di gereja HKBP Sidorame. Panitia telah mempersiapkan sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua sektor. Untuk itu kita isi. Oleh karenanya kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan dan untuk kita isi. 4. Parguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Pada hari Minggu ini akan diadakan kebaktian serta pertemuan para guru Parguru Malua dan orang tua. Kebaktian tersebut akan dimulai pukul 15 WIB atau jam 3 sore bertempat di gereja HKBP Sidorame. 5. Kegiatan di gereja dan sektor. Berhubung dengan situasi COVID Corona yang belum membaik, jemaat gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah masing-masing. Pelayanan online telah disediakan Parhalado HKBP Sidorame. Cenderamata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua sektor sehubungan dengan COVID-19 akan diberikan nanti setelah kita beribadah seperti biasa. Jemaat yang meninggal hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 telah meninggal dunia jemaat kita yaitu Clara Ruth Meandame Borusitompul, istri dari Bapak Buhit Marulitua Hutagalung, tutup umur 54 tahun, lahir tanggal 16 Maret 1966, alamat Jalan Gaharu B 7 nomor 30 sektor Gaharu. Periodenisasi HKBP Sidorame 2020-2024. Pada hari Sabtu tanggal 20 bulan 6 2020 akan diadakan periodenisasi kepengurusan di HKBP Sidorame untuk periode 2020-2024 dimulai pada jam 10 WIB bertempat di gereja HKBP Sidorame. Sehubungan dengan itu dimohon kepada seluruh Parhalado agar supaya menghadiri rapat tersebut. Penerimaan siswa-siswi Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame tahun pendidikan 2020-2021. 1. Untuk tingkat SD 1 akreditasi B. 2. Untuk tingkat SD 2 akreditasi A. 3. Untuk tingkat SMP akreditasi A. Untuk tingkat SMA akreditasi A. Pendaftaran tanggal 1 Juni sampai dengan 15 Juli 2020 tanpa biaya pendaftaran. Yayasan memberikan bantuan berupa keringanan pembayaran SPP bagi siswa baru tahun pendidikan 2020-2021 yaitu 1. Kelas 1 SD tidak membayar SPP selama 6 bulan.
dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020. 2. Kelas 7 SMP tidak membayar SPP selama 1 bulan, khusus di bulan Juli 2020. Kelas 9 SMA tidak membayar SPP selama 1 bulan Juli 2020. Keterangan lebih lanjut dapat dihubungi MB Sihombing SD 1, H Lumbang Gaul SD 2, P Simamora SMP, N Simbolon SMA. Keuangan. Dihimbau kepada seluruh parhalado dan anggota jemaat HKBP Sidorame agar sudilah kiranya menyampaikan pilihan bulanan, persembahan kebaktian sektor, dan persembahan minggu yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Boleh kita berikan kepada Sintua sektor atau langsung ke rekening gereja HKBP Sidorame, nomor rekening 0201 600090 BNI cabang HM Yamin atas nama Robert Tambunan, supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. 6. Minggu yang akan datang. Di minggu yang akan datang, yaitu minggu kedua setelah Trinitatis. 2 Romawi, warta keuangan. Warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian. 3 Romawi, pemberitahuan. Jika ada kesilapan penulisan nama, marga, dan setoran yang kurang tepat, dapat kita konfirmasikan kepada Sintua sektor kita masing-masing, supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat berikut. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Salam Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali jumpa di dalam ibadah pelayanan online di HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Tuhan berkarya atas bumi, atas semua ciptaannya, atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu firman Tuhan akan kembali menyapa kita. Tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu semua kita pasti menginginkan menjadi kaya atau menjadi orang kaya. Dan keinginan menjadi kaya adalah sesuatu yang lazim dan menjadi sesuatu yang direstui oleh Tuhan. Namun untuk menjadi kaya atau menjadi orang kaya perlu dipertanyakan, dari jalan apa yang dia tempuh. Jika banyak orang berlomba-lomba menimbun kekayaan dan memperkaya diri, walau dengan cara yang tidak semestinya ia lakukan, apakah itu mungkin korupsi, atau mungkin memanipulasi pajak, atau sampai membobol bank melalui cara-cara yang kasar, merampok, atau mungkin mencairkan deposito dan menarik tabungan nasabah dengan memasukkan tanda tangan dan lain sebagainya. Di tengah keinginan menjadi kaya atau menjadi orang kaya, tentu menjadi sesuatu perenungan bagi setiap kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi tamak atau menjadi hidup dalam kerakusan. Ilustrasi saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu
seorang petani yang menemukan sumber mata air yang ajaib, di mana mata air ini bisa membuat si petani menjadi kaya, sebab kucuran dari mata air ini mengeluarkan kepingan-kepingan emas. Dan seketika si petani melihat kepingan atau uang emas berjatuhan di depan matanya, maka dia mengambil ember-embernya, mengisi semuanya, bahkan tempayannya, bahkan seluruh rumahnya. Di hatinya belum cukup, sehingga dia menggali lubang di sekitaran rumahnya dan memasukkan semua kepingan uang emas itu. Dan tidak ada rasa cukup. Anehnya, mata air ini harus ada kata cukup dari si petani itu, maka berhentilah. Tapi ini tidak. Bahkan rasa kurang terus di hati si petani ini. Akhirnya ketika dia memasukkan seluruh kepingan emas itu ke dalam galian lubang yang dia buat, maka tertimbunlah juga dia di dalamnya. Akhirnya matilah si petani itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa Yesus berbicara tentang ketamakan. Dalam bahasa Latin, ketamakan itu disebut dengan aparitia. Diartikan sebagai keinginan besar untuk memiliki kekayaan, memiliki barang-barang yang berlebihan untuk maksud kepada kesenangan diri sendiri, dan tidak pernah dia miliki untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam teks ini kita lihat dari ayat 13 sampai ayat 15, seseorang dari antara orang banyak itu datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, jadilah penengah di antara aku dan saudaraku, supaya kami dapat berbagi warisan." Sebenarnya Yesus tidak peduli dengan kata-kata itu. Sebab siapa yang menyuruh Yesus mengangkat dia sebagai hakim, sebagai penengah atas warisan orang tersebut? Tapi respon Yesus dalam hal ini, dia katakan bahwa supaya berhati-hatilah dan waspadalah terhadap ketamakan. Bahkan di ayat 20, Yesus menyamakan sifat ketamakan itu dengan orang bodoh. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata bodoh itu diidentikan dengan orang yang kurang bijaksana. Atau dengan kata lain, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Akhirnya dia bodoh. Hal ini bukan mau berbicara tentang berapa tingkat kecerdasan intelektualnya atau IQ-nya. Tetapi kebodohan di sini adalah sifat yang membawa seseorang itu dikuasai oleh keinginan kedagingan. Katakanlah keinginan kaya tanpa mempedulikan rohaninya. Dibutakan oleh kekayaan itu, dibutakan oleh material itu, sehingga dia menjadi bodoh. Yesus dalam Matius 6 ayat 24
mengajarkan bahwa manusia dikatakan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah atau Mammon. Bapak Ibu Saudara terkasih, Mammon bukan uang, tetapi Mammon itu identik dengan kerakusan atau keserakahan. Kita melihat perumpamaan Yesus dalam khotbah ini. Yesus mau mengajarkan orang yang menginginkan kekayaan berlebihan, maka di sana akan terjadi situasi yang jahat. Dia berpikir bahwa kekayaan itu adalah segalanya. Katakanlah dengan istilah, dia jatuh kepada hedonis. Kita tahu bahwa arti hedonis adalah seseorang yang memiliki sifat, bahkan sikap terhadap kekayaan yang berlebihan, kemewahan hidup, ingin berbelanja, ingin tampil dengan wah, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja kita bisa menginginkan seperti itu, tetapi kalau sudah berlebihan, maka dia akan jatuh kepada keserakahan. Dia akan jatuh kepada ketidakpedulian tentang rohani dan orang-orang di sekitarnya. Karena itu perumpamaan Yesus pada khotbah ini mengingatkan bahwa orang kaya itu akan diambil jiwanya. Itu sebabnya kalau orang kaya itu berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, tenanglah engkau, bersenang-senanglah, karena semua ada padamu, tertimbun bertahun-tahun." Maka firman Tuhan berkata, "Hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Perumpamaan ini tentunya mengingatkan dan mengajarkan bahwa hidup manusia tidak tergantung kepada kekayaan dunia ini. Sama seperti ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun dengan memberinya batu yang akan diubahkan menjadi roti. Iblis ingin supaya Yesus melakukan itu. Artinya dia mau menuruti apa yang diminta iblis. Tapi respon Yesus atau jawaban Yesus kepada iblis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Tentu demikianlah firman ini atau khotbah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini bukanlah didasarkan daripada materi atau kekayaan, tapi dari Sang Pemberi kehidupan, dari Allah yang memberi kita harta dan kekayaan. Itu sebabnya kalau dalam ayat 21 Yesus mengingatkan, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Tentu Bapak Ibu, dari perumpamaan ini kita juga harus belajar. Kita ingin kaya, tapi mari kita pakai apa yang kita miliki itu, apa yang kita punya itu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Jangan seperti petani tadi, dia malah mati tertimbun oleh karena kerakusannya. Bukankah demikian perkembangan zaman sekarang? Ada banyak kejahatan,
yang terselubung menjadi kaya, tapi dengan jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalaupun itu dipakainya untuk kebaikan, tapi ini tidak, malah untuk bersenang-senang, memikirkan orang lain pun tidak. Kalau ketamakan adalah sifat untuk menimbun, mengumpulkan untuk diri sendiri, untuk bersenang-senang. Tetapi sebaliknya, kalau kaya di hadapan Tuhan adalah memiliki hati yang memberi, yang menolong kepada mereka yang membutuhkan. Sejarah Alkitab atau sejarah gereja mencatat pada zaman gereja mula-mula, begitu pesatnya perkembangan gereja pada saat itu, karena mereka semua hidup untuk saling memberi, saling menolong. Mereka yang miskin, janda, anak yatim, piatu, yang papa, mereka yang membutuhkan pertolongan selalu diperhatikan. Di sana tidak ada kata egois, di sana tidak ada kata aku, tapi hidup bersama. Tentu demikianlah pengajaran firman Tuhan. Semua kita ingin diberkati, dan itu adalah dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi kaya dalam segala hal. Terutama kita harus kaya di dalam hal memberi. Pada zaman gereja mula-mula, mereka memberi tangan mereka untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Bukan hanya harta mereka beri, tapi juga hati mereka. Karena kita tahu bahwa hati itu adalah pusat dari semua kehidupan manusia. Kalau hatinya diberi kepada Tuhan, kepada pelayanan-pelayanan Tuhan, maka di sana tidak akan ada rasa sungkan. Di sana akan ada rasa kerjasama membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu khotbah hari ini mengingatkan kita untuk menghindarkan ketamakan atau kerakusan. Memang orang yang hidup dengan ketamakan dan kerakusan identik dengan pelit. Di Kata Batak, sigotilmonis. Karena itu hindarkanlah dan berhati-hatilah dan waspadalah terhadap ketamakan, kata Yesus dalam khotbah hari ini. Ketika orang hidup dalam ketamakan, maka terjadilah ketidakadilan. Dunia semakin miskin. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, mari hidup untuk kaya di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak memiliki banyak harta, tetapi dari apa yang kita miliki itu, kita hidup untuk memberi. Sama seperti Allah sang pemberi kehidupan. Dia adalah Allah yang memberi kepada kehidupan kita. Dalam Yesus, Dia memberi hidupnya untuk keselamatan kita. Karena itu respon setiap kita yang beribadah hari ini adalah, berilah dirimu untuk dipakai Tuhan, menjadi saluran berkat, saluran untuk mengembangkan kerajaan-Nya. Terutama kalau HKBP melayangkan misi dan visinya tahun ini adalah menjadi tahun sending, pekabaran Injil dengan harta kita, dengan kehidupan kita. Gerejanya semakin berkembang, Injilnya semakin tersiar,
di seluruh dunia ini. Karena itu siapapun kita yang sudah masuk ke dalam persekutuan di dalam nama Yesus, hiduplah untuk mau menjadi kaya di hadapan Allah. Kaya hati untuk menolong, untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kaya hati untuk melayani. Sebab melayani Tuhan adalah memberi juga kepada orang lain. Memberi kepada mereka yang membutuhkan. Suasana COVID-19 menjadi cara Allah untuk memanggil kita saling menolong, saling memberi, saling mengingatkan, supaya dengan demikian COVID ini boleh berlalu dari kehidupan dunia ini, dari kehidupan bangsa kita, dari kehidupan masyarakat kita, dari kehidupan bergereja kita. Maka kita akan kembali hidup dalam sukacita. Walaupun sebenarnya sampai saat ini pemerintah sudah menawarkan new normal, di mana setiap kita harus berpatokan dari protokoler. Ibadah dilakukan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tentunya ini menjadi salah satu yang harus kita terima, mau atau tidak mau, semuanya ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Tapi kita adalah menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mau kaya di hadapan Allah, kaya untuk menerima semua itu, menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Karena itu, hindarkanlah ketamakan dan kerakusan, tapi hiduplah di dalam kekayaan Allah untuk mau memberi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau telah mempersekutukan kami di dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup kaya di hadapan-Mu. Tentu kami juga memohon kekayaan itu dalam segala hal, material dan juga kaya di dalam firman-Mu, sehingga oleh kekayaan harta kami dapat memakainya menjadi saluran berkat, memberitakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Ajarlah setiap rumah kami masing-masing, setiap keluarga kami masing-masing, untuk hidup mau kaya di hadapan-Mu, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan tentunya kepada sesama kami. Berkatilah ibadah kami di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, sehingga damai sejahtera-Mu boleh semakin bertambah-tambah dalam hidup kami, untuk menjalani hari demi hari dalam menghadapi new normal yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami, supaya setiap kami boleh bersungguh-sungguh melakukannya. Kemanapun kami pergi, tentunya kami harus taat kepada peraturan protokoler dengan memakai masker, menjaga jarak, juga tentunya rajin mencuci tangan, untuk cara kami menghilangkan virus corona yang terus masih ada di tengah-tengah kami. Karena itu Bapa, biarlah kami Engkau bawa untuk hidup menjadi orang-orang yang bijaksana, hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 651 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, sambil kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.